Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Tera Putri. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri biokimia dengan judul praktikum identifikasi lipid. Subtema pertama yaitu mengenai uji kelarutan dengan bahan yang digunakan yaitu ada air panas, air biasa, minyak baru, minyak bekas, dan juga margarin yang telah dicairkan. Sedangkan alat yang digunakan yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, dan juga dudukan tabung reaksi. Langkah yang pertama yaitu disiapkan 3 tabung reaksi, kemudian dipipet air biasa sebagai pelarut ke dalam tabung reaksi sama banyaknya. Setelah ketiga tabung reaksi berisikan pelarut air biasa, langkah selanjutnya yaitu dimasukkan sampel yang akan diuji kelarutannya. Sampel yang pertama digunakan yaitu minyak bekas yang ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang berlapisan 1. Kemudian digocok tabung reaksi hingga keduanya larut, kemudian dilihat kelarutannya. Di sini dapat dilihat bahwa minyak bekas tidak larut dalam air dan terbentuk 2 lapisan dengan lapisan yang atas berwarna kuning pucat. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes minyak baru ke dalam tabung reaksi yang berlabelkan 2. Selanjutnya dilakukan pengucukan pada tabung reaksi dan diamati kelarutannya. Dilihat bahwa minyak baru tidak larut dalam air dan terbentuk globul-globul kecil dari minyak. Sampel yang digunakan selanjutnya yaitu margarin cair yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi berlabelkan 3. Selanjutnya dilakukan pengucukan pada tabung reaksi dan dilihat kelarutannya. Dapat dilihat pada margarin cair sedikit larut dalam air namun masih terlihat pemisahannya. Berikut merupakan hasil perbandingan kelarutan dari ketiga sampel. Dapat disimpulkan bahwa kelarutan margarin lebih baik daripada kelarutan 2 sampel lainnya. Selanjutnya dilakukan percobaan yang sama namun dengan pelarut yang berbeda. Di sini digunakan pelarut air panas untuk diuji kelarutannya dengan menggunakan sampel minyak bekas, minyak baru, dan margarin cair. Kemudian dapat diamati kelarutan masing-masing sampel dalam air panas. Berikut merupakan penggocokan dari sampel minyak bekas dengan air panas dan dapat dilihat di sini dapat dilihat minyak bekas sedikit larut dalam air panas dan terbentuk globul kecil-kecil dari minyak. Berikut merupakan penggocokan dari sampel minyak baru dengan air panas. Dapat dilihat bahwa minyak baru tidak larut dalam air panas dan terbentuk globul besar dari minyak.
Berikut merupakan penggocokan dari margarin cair dengan air panas. Dan di sini dapat dilihat kelarutan margarin dalam air panas itu larut dan viskositasnya meningkat. Berikut merupakan hasil perbandingan kelarutan dari ketiga sampel. Dapat disimpulkan bahwa kelarutan margarin lebih baik daripada kelarutan dua sampel lainnya, dan kelarutan pada minyak bekas lebih baik daripada kelarutan dari minyak baru. Percobaan yang kedua yaitu uji emulsifikasi. Dengan bahan yang digunakan, yang pertama ada air biasa, kemudian ada soda kue yang telah dilarutkan dalam air, lalu terdapat sabun cair, dan juga terdapat putih telur. Sedangkan alat yang digunakan yaitu ada tabung reaksi dan dudukan tabung reaksi, dan juga digunakan pipet. Langkah pertama yang dilakukan yaitu disiapkan 3 tabung reaksi, kemudian dipipet air biasa dan minyak dengan perbandingan yang sama pada masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan air sabun ke dalam tabung reaksi berlabelkan 1. Selanjutnya, dilakukan penggocokan tabung reaksi dan diamati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya yaitu digunakan sampel putih telur yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi berlabelkan 2. Kemudian dilakukan penggocokan pada tabung reaksi dan diamati perubahan yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu digunakan sampel soda kue yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi berlabelkan 3. Lalu pada tabung reaksi dilakukan penggocokan dan diamati perubahan yang terjadi. Uji selanjutnya yaitu dilakukan uji noda lemak pada beberapa sampel makanan. Yang pertama yaitu ada susu, santan, pepaya, dan wortel. Kemudian kemiri yang telah dihaluskan dan bawang putih. Dan digunakan sampul coklat. Langkah kerja yang dilakukan yaitu sampel
Bahan makanan dioleskan di atas sampul coklat, kemudian diamati noda lemak dan dibandingkan noda lemak sampel makanan satu dengan sampel makanan lainnya. Dapat terlihat di sini noda lemak yang terlihat sangat jelas yaitu pada kemiri, santan, dan pepaya. Sekian praktikum mandiri yang saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.